Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana memastikan pembangunan Stadion Gelora Daha Jayati atau GDJ yang telah dimulai pada 2023 akan rampung pada tahun 2027. Pada tahun 2025 ini, pemerintah Kabupaten Kediri akan menyelesaikan pekerjaan zona A dan pembangunan akses jalan penunjang stadion. Tahun 2025 ini kita anggarkan 10 miliar rupiah untuk menyelesaikan zona A dan 3 miliar untuk pembangunan jalan, kata Bupati yang akrab disapa Mas Dito itu saat meninjau stadion yang berlokasi di Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan pada Kamis 3 Juli 2025. Zona A merupakan bagian vital karena menjadi ruang bagi para pemain. Secara detail, pekerjaan pada bagian ini meliputi pekerjaan interior, arsitektur dinding, pemasangan lantai granit, pekerjaan instalasi pemeliharaan sistem mekanikal atau MEP, atau Mechanical, Electrical, and Plumbing. Sama dinding seluruh bangunan stadion. Terus jalan kan ada dua alternatif. Apakah itu menggunakan rigid beton atau mau di aspal? Masih dikaji. Kalau aspal, problemnya adalah jalannya. Kalau rigid beton, problem utamanya jalannya nggak flat. Ya kan, kalau di rigid beton jadi flat. Kalau di aspal, jadi Pak Irwan nyampaikan ada sekitar. Selain menyelesaikan pekerjaan pada zona khusus pemain itu, pekerjaan juga termasuk pintu masuk stadion. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kediri juga mengalokasikan anggaran 3 miliar rupiah untuk pembangunan akses jalan di depan stadion dengan lebar 7 meter, ditambah bahu jalan masing-masing 1 meter. Keseluruhan sampai bagian bangunan atas. Bangunan atas zona A selesai. Selesai tahun ini. Jadi zona A benar selesai ya. Terus semua dinding lap selesai. Kalau di zona itu pembangunan sudah Masuk ini ya? izin ini nanti kami hanya finishing sampai akhir, jadi kita rapikan area Pintu masuk ini 4 pintu juga di tahun ini kan? hanya aksesnya aja. Akses pintu masuknya. Iya, tapi kalau untuk dari ini perlu di tahun berikutnya. Karena cukup besar juga, itu besar ini kan untuk ini khusus nggak masuk.
Tapi hanya tahapan-tahapan di tempat penjuru selesai final, jadi bukan tanah, jadi kondisi kami kan tanah, intinya jenis karpet. Kalau pencarian kemarin sama itu. Iya, Warnanya sama aja. tempat pemanasan. Oke, sama. Kan ini kan kena kalau hujan gini kan masuknya kan guys. Makanya itu kita kalau kita kasih apa pasangan sampai hujan terus untuk apa? Pertama saya harus menjelaskan secara runut. 2024 akhir itu kita melakukan proses pisah batas antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat karena pada saat itu akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Kita sudah selesaikan semuanya, namun karena satu dan lain hal akhirnya kita ambil alih lagi. Pada saat akhir 2024 itu proses penganggaran sudah selesai untuk 2025. Nah, maka tahun ini kita geser anggaran kurang lebih 10 miliar untuk menyelesaikan bagian zona A. Zona A ini yang ada di belakang saya. Jadi zona di mana ruang ganti pemain, tempat-tempat yang cukup vital. Menghabiskan anggaran kurang lebih 10 miliar, belum lagi ditambah jalan akses. Akses jalan itu kita tahun kemarin ya, kita membebaskan itu 13 miliar. Jadi kalau ada yang ngomong stadion ini mangkrak, insya Allah enggak. Kenapa? Kita pembebasan lahan 13 miliar kita lakukan sudah tahun kemarin. Tahun ini sudah kita anggarkan 10 miliar plus 3 miliar untuk jalan berarti 13 miliar. Ada dua alternatif. Yang pertama itu adalah dianggarkan tahun 2026 55 miliar untuk pemasangan seluruh atap stadion. Lalu dilanjut 2027 51 miliar untuk pemasangan single seat dan seluruh fasilitas lainnya termasuk MEP, Mechanical Engineering and Plumbing. Tapi saya ambil keputusan kita tidak sampai 2028. Jadi hanya 2025, 2026, 2027 tuntas Stadion Gelora Daha Jayati. 2027 stadion tuntas. Jadi masyarakat Kabupaten Kediri dalam proses pemerintahan itu tidak semuanya cepat. Selevel Stadion Jakarta Internasional aja itu membutuhkan waktu 3 tahun. Anggarannya Jakarta berapa? 90 sekian triliun. Itu butuh waktu 3 tahun Jakarta. Lah Kediri anggarannya 3,5 triliun. Jadi tolong dipahami bahwa yang namanya Hanindito Himawan Pramana sebagai Bupati Kediri hari ini memastikan stadion ini pasti akan selesai di tahun 2027. Itu yang menjadi catatan. Nah, yang nggak kalah penting hari ini adalah kita berhitung juga kemampuan anggaran kita dan sebagainya. Ada beberapa opsi-opsi yang tidak akan saya buka di teman-teman media. Ini biarkan menjadi kepusingan kami. Karena urusan pusingnya membangun mega proyek itu pasti ada. Dan yang saya pastikan adalah setiap tahun ada pekerjaan yang dikerjakan di stadion ini. Jadi tahun ini bagian belakang ini zona A, seluruh pemasangan interior, granit dan sebagainya kita selesaikan. Tahun ini 2025. Tahun depan 2026 pemasangan seluruh atap beserta beberapa hal lainnya. 2027 semuanya kita pasang single seat.
Nah, maka 2028 bisa dinikmati. Harapannya itu. Kenapa kok saya baru datang hari ini? Karena saya datang ke sini harus dengan solusi. Kalau tidak ada solusinya susah. Secara keseluruhan hari ini masih di 30 sekian persen. 30 sekian persen. Secara keseluruhan loh ya. Keseluruhan itu artinya sampai bagian terluar stadion. Jangan dipotong nih nanti di berita. Di bagian luarnya juga harus kita pikirkan, karena kalau sampai site development itu besar sekali gitu. Nah, maka membangun stadion itu perlu gotong royong, perlu kerja bersama. Dan jangan lupa di tahun 2025 ini selain kita menyelesaikan bagian belakang, kan juga ada hal-hal yang penting lainnya. Contoh rumah sakit RSKK. Kita bangun 3 gedung itu tidak murah loh. Habis anggaran kita kurang lebih 170 sekian miliar. Pasar Ngadiluwe selesai tahun ini kita habis sekitar 31 miliar. Jadi sebagai kepala daerah itu harus bisa membagi yang ini. Jangan sampai stadion ini berhenti, juga jangan sampai kebutuhan atau pelayanan dasar di masyarakat berhenti. Maka harus paralel semuanya bisa jalan. Nah, tapi sekarang saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa, tanggung jawab sepenuhnya ada di saya. Saya pastikan stadion ini selesai, 2025 ini pengerjaan zona A, dan pintu masuk akan dikerjakan, entrance zone akan dikerjakan. Lalu 2026 pemasangan atap, 2027 pemasangan single seat, dan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan site development. Karena site development ini juga krusial sekali. Gitu. Mas, berarti ini murni APBD ya Mas di tahun ini? Di tahun ini murni APBD, di tahun depan murni APBD, di 2027 juga murni APBD. Kalau dapat dari pusat, alhamdulillah. Amin. Sepak bola di Kediri seperti apa? Sepak bola di Kediri. Ya, ini kita kan lagi menunggu liga mulai. Maka sebelum liga mulai ya kita pertama kalau saya kan berbenah terkait fasilitasnya. Tapi tentunya Kediri ini kan ya bisa dibilang di daerah Kediri Raya ini yang sepak bolanya cukup maju kan ya Kabupaten Kediri. Maka sepak bola di Kediri saya rasa tidak akan pernah mati. Tak lekang oleh waktu bagi saya sepak bola di Kabupaten Kediri.
Mas Dito pun memastikan setiap tahunnya pembangunan stadion terus berjalan. Disampaikan, pada 2026 pemerintah Kabupaten Kediri mengalokasikan pagu anggaran untuk melanjutkan pembangunan stadion ini sebesar 55 miliar rupiah dan 2027 sebesar 51 miliar rupiah. Secara detail, pada 2026 pekerjaan fokus pada pemasangan atap stadion, instalasi sistem mechanical, electrical, and plumbing atau MEP, serta pengembangan kawasan atau site development. Kemudian, pekerjaan dilanjutkan pada 2027 untuk pemasangan single seat, penyempurnaan sistem MEP, dan site development. Bahunya satu-satu, dan jalannya 7. Badan jalannya 7 meter. Satu-satu, badan jalannya 7. Sekarang berapa? Bahu jalan 3 ya, 3,5. Berarti jalan atau SDI, jalannya gini berarti, ada letter L. Nah, betul. Buruknya sampai 1 Jalan di depan stadion yang dibangun ini nantinya akan ditembuskan dengan akses jalan provinsi. Pembebasan lahan dengan panjang 675 meter untuk menembus jalan provinsi ini telah dilakukan pada 2024 lalu. Tahun kemarin kita telah membebaskan lahan atau akses tembus jalan provinsi dengan anggaran 13 miliar rupiah. Progres pembangunan Stadion Gelora Daha Jayati secara keseluruhan saat ini telah mencapai sekitar 30%, mencakup struktur bangunan baik bagian dalam maupun luar stadion. Seluruh proses pembangunan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Kediri.
Untuk menyelesaikan pembangunan stadion secara keseluruhan hingga penataan site development diperlukan hingga selesai dilakukan dalam beberapa tahap. Tim Liputan, Doho TV.